Coba kita buka di dalam Wahyu pasalnya yang ke-13. Kita sudah sampai di Wahyu 13. Ini salah satu pasal yang sangat penting dan menarik dalam kitab Wahyu. Dan banyak orang yang sangat berfokus di pasal ini, karena di pasal ini juga nanti ada yang angka yang sangat angker itu, yaitu 666 ya, tapi itu nanti di ayat 18 yang kita belum akan bahas hari ini, karena kalau kita lihat di dalam lembar isian kita hari ini kita akan bahas ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Oke, seperti biasa kita akan membaca terlebih dahulu teks kita. Habis itu baru kita berdoa dan kita akan masuk dalam pembahasannya. Dan seperti biasa juga kita akan baca silih berganti. Saya mulai ayat 1, jemaat ayat 2 dan sampai ayat yang ke-10. Oke, demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang mulia itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu karena dia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di sorga. Dan dia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, dia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, dia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Oke, baik. Kita berdoa terlebih dahulu. Kita minta Pak Bambang ingin kita doa. Mari kita buka hati kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur terima kasih kalau pada pagi hari ini kami diperkenankan untuk berkumpul kembali mendengarkan rahasia firman Tuhan melalui kitab Wahyu yang akan diutarakan oleh Bapak kami, Bapak Stephen kiranya Tuhan memimpin Bapak Stephen dalam segala pencerahannya pada kami sehingga kami boleh mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Terima kasih Bapak, kami sambut eksekusi kitab Wahyu pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Ya, coba kita lihat di dalam isian kita. Hari ini kita akan membahas Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai ayat 10. Dan kalau Anda memiliki KJV misalnya dalam handphone, Anda bisa juga mengikuti di sana karena ada beberapa poin yang kita akan melihat terjemahan Indonesia agak sedikit beda dengan terjemahan KJV yang mengikuti Textus Receptus di sini ya. Dan yang paling pertama berbeda itu sudah langsung di ayat 1-nya. Di ayat 1 sudah ada sedikit perbedaan karena kalau di KJV pasal 12 ayat 18 itu masuk ke pasal 13. Dan sedangkan di dalam bahasa Indonesia kita lihat di sini dia pisahkan. Ya, pasal 12-nya ada ayat 18. Sedangkan kalau dalam KJV pasal 12 ayat 18 ini masuk ke pasal 13. Tetapi permasalahannya bukan hanya penomoran. Kalau penomoran sih nggak ada masalah ya. Tetapi
teksnya juga berbeda, karena kalau di LAI dia bilang dan ia tinggal berdiri di tepi pantai laut. Kalau Anda perhatikan di pasal 12 ayat 18, ia di situ maksudnya siapa di situ kalau kita harus lihat ke ayat 17-nya kan. Ayat 17-nya bilang apa? Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, dan ia menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus, dan ia tinggal berdiri di pantai itu. Ia di sini berarti kalau gitu siapa ini? Kalau sesuai di sini, berarti naga ya, berarti naga sesuai dengan bahasanya lah begitu. Sesuai dengan bahasa berarti naga. Tetapi ada sedikit perbedaan. Kalau di dalam Tectus Receptus dia bukan dan ia tinggal berdiri di pantai, tapi dan aku tinggal berdiri di pantai. Jadi berbicara mengenai Yohanes sendiri, gitu ya. Jadi bukan bicara soal naga itu yang berdiri di pantai, tapi Rasul Yohanes yang mendapat penglihatan di sebuah pantai. Gitu. Jadi itu di poin pertama kita dikatakan di situ. Kebanyakan penglihatan Yohanes adalah di sorga. Nah, sudah itu ya, waktu Yohanes pertama diangkat ke sorga dalam roh, di pasal 4, pasal 5 dia dikasih lihat tentang tata di sorga, dia dikasih lihat tentang macam-macam. Jadi kebanyakan penglihatan Yohanes ada di sorga, tapi kali ini ia berdiri di tepi pantai. Jadi Tuhan memberikan Yohanes suatu penglihatan di sini di tepi pantai. Dan tepi pantai berarti tepi laut di sini ya, tepi pantai laut. Dan menarik sekali bahwa di selanjutnya teks berkata, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, gitu. Nah ini akan signifikan ya, binatang yang keluar dari laut. Dia akan beda dengan, kita bisa sneak peek sebentar ya, kita bisa preview sebentar nanti di ayat 11, masih dalam Wahyu 13. Nanti di ayat 11 akan ada binatang lain lagi yang keluar dari dalam bumi nanti di pasal di ayat yang ke-11. Jadi di pasal ini ada dua binatang. Ayat 1 sampai 10 bicara soal binatang yang keluar dari dalam laut. Ayat 11 nanti yang kita belum bahas hari ini, minggu depan kalau Tuhan menghendaki, adalah binatang yang keluar dari dalam bumi. Nah ini signifikan gitu. Ada yang keluar dari laut, ada yang keluar dari dalam bumi. Maksudnya apa sih? Gitu kan? Kalau kita lihat di dalam Alkitab, terutama Perjanjian Lama, jadi bagi orang Yahudi, laut menggambarkan sesuatu yang tidak tenang, ya, sesuatu yang tidak tenang. Dan memang benar demikian. Ya, laut kan selalu bergelombang. Ya, laut itu selalu berbuih-buih, begitu. Ya. Laut itu tidak tenang. Ya. Ya. Tentu, apalagi bagi saya sebagai seorang yang pendarat lah orang bilang istilahnya. Orang yang biasa di darat mungkin beda ya dengan orang yang sudah biasa di laut. Tapi bagi saya kalau ke laut itu pasti pusing deh, gitu. Pasti pusing. Tidak mapan gitu istilahnya, goyang-goyang terus gitu, ya. Nah, tetapi coba kita buka beberapa ayat di dalam Alkitab ya. Misalnya di dalam Yesaya, kita lihat nih, Yesaya pasal 57 ayatnya yang ke-20. Nah, ini tipikal bagaimana orang Yahudi dan Perjanjian Lama melihat laut itu menggambarkan apa. Nah tentu kita harus memahami ini hanya simbolisme, karena laut bagaimanapun juga adalah ciptaan Tuhan. Perhatikan ayat 20, tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Jadi ini bagaimana Tuhan menggambarkan orang fasik seperti laut yang berombak-ombak. Kita lihat lagi Mazmur pasal 74, kita lihat sini ya. Mazmur pasal 74 ayat 12 sampai 13. Namun Engkau ya Allah adalah Rajaku dari zaman purbakala yang melakukan penyelamatan di atas bumi. Engkaulah yang membelah laut dengan kekuatanmu. Jadi seringkali di dalam Mazmur itu ada tema di mana Tuhan berkuasa atas laut atau menenangkan laut gitu. Atau Tuhan kayaknya digambarkan berkuasa atas laut yang liar gitu. Ya, laut bagi manusia laut itu berbahaya, bagi orang zaman dulu gitu kan. Ya masih ingat beberapa hari yang lalu kalau ada yang ngikutin berita
ada korban di laut itu apa namanya submersible Titan itu, ada yang ngikutin nggak itu? Yang ada sekitar 5 orang dia penjelajah mau ngelihat Titanic itu. Mereka ada di semacam kapal selam, tapi sebenarnya nggak bisa disebut kapal selam. Jadi ada beda antara submarine dengan submersible ya. Submersible ini dia turun, ya ternyata sesuatu terjadi yang masih diselidiki, tapi kemungkinan besar ada bocor atau apa, jadi dia meledak ke dalam ya. Meledak ke dalam, implosion, dan mati semua gitu. Jadi laut itu tempat yang lumayan berbahaya sebenarnya gitu ya. Jadi kalau kita salah sedikit itu mati di situ gitu ya. Kalau misalnya kita tiba-tiba dari kapal jatuh aja di tengah laut, itu kalau nggak ada yang nolong mati itu gitu. Mati gitu ya. Jadi laut adalah suatu tempat yang berbahaya, digambarkan tempat yang tidak tenang ya, dan sering digambarkan Tuhan berkuasa atas laut gitu, atau Tuhan dengan kekuatannya mengalahkan laut. Ini suatu tema yang sering di dalam Alkitab. Dan lagi dalam 89, Mazmur 89 ya. Ya sebenarnya ayat ini ayat 10 ya. Saya agak sedikit salah nih. Bukan ayat 8 tapi ayat 10 lah. Ya, ayat 10 dikatakan, engkaulah yang memerintah kecongkakan laut. Pada waktu naik gelombang-gelombangnya, engkau juga yang meredahkannya. Jadi sekali lagi tema yang saya sebut tadi di dalam Alkitab sering muncul di sini. Ya, orang fasik digambarkan seperti laut, gitu, dan Tuhan meredahkan kecongkakan gelombang-gelombangnya. Nah, sedikit lebih dekat kalau kita balik ke kitab Wahyu, di dalam kitab Wahyu sendiri sangat menarik bahwa coba kita buka Wahyu 17 ayat 15. Wahyu 17 ayat 15. Dikatakan situ, lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Jadi ada ini nanti di pasal 17 kita akan sampai sana, kita belum sampai, tapi nanti Yohanes dikasih penglihatan seorang perempuan duduk di atas ini ya, perempuan duduk di atas tempat yang banyak air di situ di ayat 1. Seorang pelacur besar duduk di tempat yang banyak air, dan Alkitab menggambarkan kenapa dia digambarkan duduk di atas banyak air. Rupanya banyak air itu menggambarkan bangsa-bangsa, rakyat banyak dan kaum dan bahasa di situ ya. Jadi ini adalah gambaran yang diberikan Alkitab. Dan masih ingat waktu di pasal 4, coba kita balik lagi ke pasal 4. Waktu pertama kita mendapat penglihatan di sorga, laut yang di sorga seperti apa? Wahyu 4 ayat yang ke-6. Di hadapan tahta Tuhan rupanya ada laut juga. Tapi laut yang ada di sorga sangat berbeda dengan laut yang ada di dunia ini. Karena laut yang di sorga dikatakan seperti apa? Kristal. Ya. Jadi dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Jadi maksudnya apa bagaikan kristal? Kristal itu kan kayak seperti benda padat gitu kan. Jadi laut yang tidak bergelombang-gelombang, tidak beriak-riak, tidak ribut lah istilahnya. Tapi di sorga ada suatu ketenangan, suatu kemapanan yang adalah berbeda dengan gambaran laut yang ada di dunia ini. Nah, ini semua membawa kita kembali ke Wahyu pasal 13. Jadi kita balik lagi ke Wahyu pasal 13. Jadi ada binatang yang keluar dari dalam laut. Ya, jadi ini berarti dia keluar dari bangsa-bangsa di dunia ini, keluar dari kecongkakan manusia, ketidaktenangan dunia ini, dan dari semua itu muncullah binatang ini yang akan kita identifikasi sebenarnya siapa sih dia ini. Oke, sebentar saya ini lagi, saya batuk-batuk jadi sambil gulung permen ya, sorry. Oke, kita masuk ke poin nomor 2 kita. Muncul dari laut ini adalah seekor binatang ya, digambarkan binatang.
yang memiliki deskripsi mirip dengan, coba kita lihat deskripsinya di Wahyu 13 ayat 1. Binatang ini bertanduk 10, berkepala 7, kemudian tiap-tiap tanduknya ada mahkota. Jadi ada 10 tanduk yang ada 10 mahkota, kepalanya 7. Ini mirip dengan apa? Mirip dengan yang di pasal 12 ayat 3. Itu naga. Ya, mirip dengan naga. Kalau kita baca di Wahyu 12 ayat 3, naganya digambarkan naga merah padam yang besar, kepala 7, tanduk 10. Ya. Nah, tapi walaupun mirip, tapi tidak sama persis. Karena kalau naga itu di atas kepalanya ada 7 mahkota. Sedangkan kalau yang binatang ini ada 10 mahkota. Ya, jadi tidak sama persis. Jadi dalam isian kita memiliki deskripsi mirip dengan naga, tapi bukanlah naga itu. Bukanlah naga itu. Jadi binatang ini berkaitan erat dengan iblis, karena naga ini kan sudah kita identifikasi adalah iblis, kan di pasal 12. Itu Alkitab sendiri sudah kasih tahu kita. Naga itu adalah si ular tua, iblis. Jadi binatang ini bukan iblis, tapi berkaitan erat dengan iblis. Ya, berkaitan erat dengan iblis. Nah, siapa dia? Gitu kan? Siapa dia? Coba kita lihat A. Masih di poin kita 2A. Binatang ini ada kaitannya dengan kerajaan akhir zaman yang akan menentang Tuhan. Dari mana kita tahu itu? Coba perhatikan ayat yang kedua. Ya. Nomor 1 kita tahu dulu, ini pasti bukan hal yang positif lah ya. Ini pasti sesuatu yang buruk. Kenapa? Karena di ayat 1 dikatakan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Jadi kita sudah tahu ini pasti negatif punya. Oke? Kemudian di ayat 2 dikatakan binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul. Jadi binatang ini rupanya nggak ada nama gitu. Kalau binatang kan kita dikasih nama, oh saya lihat rusa, saya lihat beruang, atau saya lihat apa. Dan binatang ini nggak dikasih nama, karena rupanya binatang ini kayak monster rupanya. Kayak monster yang kayak digabung-gabung dengan banyak binatang. Dikatakan ya, binatang itu serupa dengan macan tutul, mungkin bodinya. Kakinya seperti kaki beruang. Jadi kalau kita bayangkan kayak macan tutul, kakinya kita ganti kaki beruang, udah kayak monster kan. Kemudian mulutnya seperti mulut singa. Mulutnya seperti mulut singa, agak susah juga membayangkannya. Kenapa dia nggak bilang kepalanya ya? Dia bilang mulutnya. Gitu. Kemudian tadi kita sudah tahu kepalanya 7 gitu. Jadi bisa bayangkan monster berkepala 7 dengan mulut seperti singa, badannya seperti macan tutul, kakinya seperti beruang. Nah, kita nggak bisa bilang ini binatang apa. Nah, tapi Alkitab itu tidak suatu kebetulan. Dan kita percaya bahwa semua Alkitab itu ditulis oleh Tuhan. Oleh karena itu kita bisa cross reference. Dan kalau kita cross reference ke kitab Daniel, kita akan mendapatkan, oh ternyata di mana lagi kita temukan ada macan tutul, beruang dan singa? Di kitab Daniel. Ya. Coba kita buka Daniel pasalnya yang ke-7. Ya. Dan ini bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Karena sekali lagi kita percaya Alkitab diinspirasikan. Jadi walaupun Daniel ditulis ratusan tahun sebelum kitab Wahyu dan penulis manusianya berbeda, tapi kita percaya Tuhan ada di balik baik Daniel maupun Rasul Yohanes. Coba kita Daniel pasal 7 di sini. Perhatikan ayat 2, 3 dan selanjutnya ya. Ada banyak hal yang mirip di sini. Berkata Daniel demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncang laut besar. Ada tema laut lagi kan? Laut di sini. Dan 4 binatang besar naik dari dalam laut. Sekali lagi, laut menggambarkan bangsa-bangsa di dunia ini yang tidak pernah tenang. Ya, selalu berteriak bergelombang menentang Tuhan. Ayat yang keempat. Yang pertama serupa seekor singa. Oke, kita dapat singa. Nanti yang ayat 5, yang kedua serupa beruang. Kemudian ayat yang ke-6 nanti, yang ketiga seperti macan tutul. Nah ini kita sudah dapat 3 binatang ini. Yang tadi sama dengan yang di Wahyu. Macan tutul, kaki beruang, mulut singa. Jadi semua ini ada hubungannya rupanya. Ada hubungan.
Kemudian nanti ada binatang keempat. Binatang keempat di ayat yang ke-7. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan mendahsyatkan, yang juga nggak ada namanya. Nggak ada namanya, cuman digambarkan di sini. Ayat yang ke-7 sini, satu hal yang mengaitkan dia dengan di Wahyu lagi adalah dia bertanduk 10. Di akhir dari ayat 7 dikatakan binatang yang tidak ada namanya yang dilihat oleh Daniel ini, yang binatang keempat nih, dia bertanduk 10. Sama dengan yang binatang yang dilihat di Wahyu pasal 13. Ya, jadi sangat menarik sekali. Nah, jadi kunci untuk memahami Wahyu adalah memahami Daniel. Saya sering agak sedikit bercanda sama mahasiswa saya. Kalau mau eksegesis Daniel harus eksegesis Wahyu dulu. Kalau mau eksegesis Wahyu harus eksegesis Daniel dulu. Ini mereka bingung yang mana dulu Pak. Gitu. Dia bilang ya udah ambil aja salah satu, nanti udah yang satu ambil aja yang satu lagi. Jadi biar lebih jelas gitu ya. Tapi di dalam Daniel pertama-tama ada singa. Nah, gambarannya apa lagi? Singa ini katanya apa? Coba lihat ya. Singa ini katanya punya sayap burung Raja Wali. Ya, sayap Raja Wali. Nah, kemudian dikasih sayapnya tercabut, terangkat dari tanah, ditegakkan 2 kaki seperti manusia. Ini berbicara mengenai Nebukadnezar atau kerajaan Babel. Satu, kerajaan Babel itu simbolnya memang singa. Kemudian dia punya sayap Raja Wali, berarti dia kerajaan yang hebat sekali. Tapi kemudian sayap ini dicopot dari dia dikasih hati raja, hati manusia. Dan ini mengacu kepada Nebukadnezar yang sempat direndahkan menjadi kayak binatang. Kemudian dikembalikan lagi menjadi manusia, dikasih lagi hati manusia. Nah, jadi ini bicara soal Babel, sangat jelas sekali. Binatang yang kedua adalah beruang. Nah, beruang ini dikatakan apa di ayat yang kelima? Berdiri pada sisinya yang sebelah. Jadi satu sisi prominent. Kemudian dikasih 3 tulang rusuk. Makan 3 tulang rusuk. 3 rusuk ya. Nah, ini bicara mengenai Media Persia. Kerajaan Media Persia. Dan Media Persia didominasi oleh Persia, karena belakangan orang kenal dia Persia saja. Sebenarnya ini Media Persia. Jadi ini sama dengan satu sisi prominent, karena sebenarnya Media Persia itu kan 2 kerajaan yang bergabung menjadi satu ya. Tapi Persia yang dominan. Kemudian di bawah dia makan 3 rusuk. Sejarah mencatat bahwa Media Persia mengalahkan 3 kerajaan besar. Ya. Mengalahkan 3 kerajaan besar. Yaitu Babel, ya. Kemudian ada namanya kerajaan Lydia, ya. Kemudian satu lagi apa sih? Kalau nggak salah Mesir atau apa? Ya, dia mengalahkan 3 kerajaan besar sini. Kemudian yang keempat adalah kerajaan Macan Tutul. Ini sudah pernah kita bahas sedikit sebenarnya. Ini mengingatkan lagi. Macan Tutul ini dia katanya ayat yang ke-6 4 sayap dan 4 kepal. Ya, 4 sayap dan 4 kepal. Dan ini kerajaan Yunani yang setelah Alexander Agung mati, kerajaannya terpecah 4. Dan Alexander Agung juga mengalahkan Media Persia dengan kecepatan yang sangat tinggi sekali, menggambarkan Macan Tutul yang cepat sekali ya. Nah, kemudian binatang keempat yang bertanduk 10 ini bicara soal Romawi, kerajaan Romawi sebenarnya. Kerajaan Romawi. Tetapi, nah ini muncul lagi. Rupanya di dalam kitab Daniel, ini Daniel. Kemudian kita baca di Wahyu sekarang. Wahyu pasal 13, ini semua digabung. Jadi ini digabung dengan ini, semua menjadi satu ke yang ini. Jadi binatangnya udah menjadi satu semuanya. Binatang super aneh yang campur-campuran ini sudah menjadi satu. Dan coba kita lihat dalam isian kita di 2A di situ kan. Binatang ini ada kaitannya dengan kerajaan akhir zaman yang akan menentang Tuhan.
yang merupakan lanjutan dari kerajaan-kerajaan seperti itu sebagaimana dilihat Daniel berupa singa, beruang dan macan tutul. Ya, singa, beruang dan macan tutul. Jadi ini semua adalah negara-negara yang waktu itu menjadi superpower. Ya, superpower terutama berkaitan dengan bangsa Israel. Jadi semua negara ini ada kaitannya dengan Israel. Nah, semua negara ini ada kaitannya dengan Israel. Ya, superpower yang ada kaitan dengan Israel, makanya ini. Nah, kita tidak berkata bahwa bukankah ada negara-negara lain yang hebat di luar ini pada zaman itu? Memang ada ya, di tempat-tempat lain. Tapi Tuhan sengaja meng-highlight negara-negara ini karena negara-negara inilah yang ada kaitan dengan umat Tuhan pada waktu itu. Itu Israel. Ya. Jadi Tuhan tidak bicara soal misalnya dan bilang kenapa Tuhan tidak sebut kerajaan Inka atau kerajaan Aztec atau kerajaan apalah nanti mana lagi atau kerajaan Cina atau apa itu. Kenapa Tuhan tidak sebut itu dalam Alkitab? Bukan berarti Tuhan tidak tahu akan kerajaan-kerajaan itu. Tapi bahwa ini yang ada kaitannya dengan umat Tuhan pada waktu itu. Itu umat Israel. Dan kita melihat di sini bahwa ya semua kerajaan-kerajaan ini menindas umat Tuhan ya, dengan cara mereka masing-masing menindas umat Tuhan dan menentang Tuhan sama seperti kerajaan-kerajaan dunia lainnya tentunya. Dan ini memberitahu kita bahwa di akhir zaman akan muncul lagi superpower yang merupakan kelanjutan Romawi. Jadi Romawi yang dipulihkan. Ya, Romawi yang dipulihkan. Ini sesuai dengan penglihatan Daniel yang di pasal 2. Ini kan Daniel pasal 7. Ingat di Daniel pasal 2 dia lihatnya dengan cara lain, yaitu lihatnya dengan ini. Dia lihatnya dengan patung gitu. Ya, di mana ada kepala emas, kemudian tangan dan dada dari perak, ya, kemudian perut dari tembaga, kemudian kaki dari besi, kemudian yang terakhir adalah ini, kaki dari besi dan tanah liat di sini. Jadi ini perpanjangan. Jadi Romawi, nah saat ini kan Romawi sudah tidak ada, tapi akan ada Romawi yang dipulihkan, yang akan bercampur dengan tanah liat. Jadi akan ada suatu kerajaan Romawi yang dipulihkan. Nah ini akan menjadi basis kerajaan global yang menentang Tuhan di akhir zaman. Ya, kita bilang Romawi yang dipulihkan. Nah, jadi kita bisa berkata bahwa binatang yang dilihat oleh Yohanes di 13 ini adalah kerajaan. Oke, kita bisa sebut itu kerajaan. Ya. Tapi selain dia adalah kerajaan, perhatikan kita lihat 2b. Tetapi ayat-ayat lain memberitahu kita bahwa binatang dari laut ini adalah manusia. Jadi selain bahwa dia adalah kerajaan, dia adalah manusia. Antara lain, dia bisa luka. Ya, perhatikan nanti ayat 3 dia disebut luka. Kemudian dia sombong, dia bisa disembah, dan dia bisa dilemparkan ke dalam lautan api. Di pasalnya yang ke 20 gitu ya. Dan pasal 19 20. Jadi dia adalah manusia. Dia adalah manusia. Jadi C, kesimpulannya dia adalah pribadi pemimpin kerajaan akhir zaman yang menentang Tuhan. Jadi binatang ini bisa dipakai untuk mengacu kepada kerajaannya, bisa dipakai untuk mengacu kepada pemimpinnya. Ya, jadi bicara soal pemimpinnya atau kerajaan yang dia pimpin. Ya. Jadi seringkali pemimpin itu kan mewakili kerajaan. Dan kalau kita bicara suatu kerajaan, kita sering bicara mengenai pemimpin. Seperti Nebukadnezar melambangkan apa? Babel. Dan sebagainya. Jadi dan dalam isian kita lagi di sini di
Poin yang C, atau yang sering juga disebut antikristus. Yang sering disebut sebagai antikristus. Jadi binatang yang keluar dari laut ini adalah antikristus, atau bisa juga mengacu pada kerajaan antikristus. Antikristus atau kerajaan antikristus. Oke. Dari mana kita dapat istilah antikristus? Coba kita poin 3 kita. Istilah antikristus muncul dalam surat Yohanes yang pertama. Jadi istilah antikristus hanya muncul di surat Yohanes saja. Dia muncul sekitar 5 kali kalau saya tidak salah. Kita lihat 1 Yohanes 2 ya, 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Nah, seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Ya. Seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Jadi Alkitab memakai istilah antikristus, kemudian berkata bahwa ada satu antikristus yang sedang datang. Walaupun ada banyak yang bisa disebut antikristus dalam pengertian generik, tapi ada satu yang spesifik. Itu yang spesifik. Nah, kalau kita bicara soal antikristus, ada banyak sekali konsep dunia yang salah tentang antikristus. Dan kita akan lihat Alkitab memberitahu kita antikristus itu seperti apa. Jadi ada banyak konsep salah tentang antikristus. Misalnya ada orang yang anggap antikristus itu sama dengan iblis. Banyak orang Kristen kadang-kadang salah kaprah juga. Dia pikir antikristus itu ya iblis atau setan, gitu ya. Tapi bukan, antikristus itu bukan iblis atau setan. Kita sudah lihat tadi, kita bilang dia mirip dengan naga, tapi bukan naga. Ya. Jadi dia di backing oleh iblis, tapi dia bukan iblis. Antikristus adalah manusia. Kemudian ada lagi yang berpikir bahwa antikristus itu ada film-film tentang antikristus. Nah, saya sendiri tidak pernah nonton, tapi mungkin ada yang pernah dengar ya. Film-film seperti apa, The Omen atau apa begitu. Ya. Menggambarkan antikristus dalam benak inilah pemikiran sekuler di dunia ini, antikristus seperti apa gitu. Dan banyak orang berpikir bahwa antikristus itu pokoknya harus kebalikan dari Kristus dalam semuanya. Gitu. Misalnya Yesus Kristus kemana-mana berbuat baik, nyembuhin orang. Antikristus itu harus kemana-mana bunuh-bunuh orang begitu. Lalu kalau Kristus itu misalnya dia terang dan ini antikristus harus gelap begitu misalnya. Gitu ya. Tapi itu pemikiran yang salah ya, karena kata anti di dalam Alkitab tidak hanya berarti, anti itu bukan hanya berarti melawan. Memang bisa, tapi anti juga bisa berarti menggantikan. Ya. Anti bisa berarti menggantikan. Jadi antikristus sebenarnya dia memang melawan Kristus, tapi dengan cara dia mau meniru dan menggantikan Kristus. Dia mau membuat orang berpikir dialah Kristus. Dialah ini yang patut disembah. Nah, jadi kita akan lihat antikristus dalam Alkitab tidak sama dengan yang banyak dipikirkan oleh banyak orang di dunia ini. Ya. Oke, nah dia sudah banyak dinubuatkan. Kita lihat poin 3A kita. Dia juga telah dinubuatkan di kitab Daniel. Sebagai apa? Nah, coba kita lihat lagi Daniel pasal 7. Daniel pasal 7 ayatnya yang ke-8. Ingat, Daniel juga melihat seekor binatang keempat yang punya 10 tanduk gitu kan. Kita perhatikan di ayat yang ke-8, sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Nah, tanduk yang kecil ini yang menggantikan 3 tanduk ini adalah antikristus. Sehingga dalam isian kita, dia juga telah dinubuatkan di kitab Daniel sebagai tanduk kecil, ya, tanduk kecil.
tanduk kecil yang menyombong atau yang menghujat. Ini adalah bagaimana Daniel melihat dia di dalam penglihatan. Dan fakta bahwa dalam binatang ini ada 10 tanduk yang menggambarkan bahwa kerajaan Romawi yang dipulihkan ini adalah suatu konfederasi atau federasi. Nah, jadi ada 10 penguasanya gitu lah ya. Dan kita melihat memang dunia saat ini yang sedang ini diaduk-aduk begitu. Sedang diaduk-aduk. Penguasanya bagaimana ya kita tidak tahu. Hal-hal bisa terjadi begitu cepat ya. Perubahan pemimpin bisa terjadi begitu cepat. Kalau ada yang mengikuti, kan dalam 1 minggu terakhir di Rusia hampir terjadi coup ya. Coup yang lalu tiba-tiba nggak jadi, nggak jelas kalau di apakah itu settingan atau apa ya. Banyak orang berspekulasi lah gitu kan. Prigozhin ya kalau salah. Dia mau coup si Putin, tengah jalan nggak jadi gitu. Itu juga. Tapi istilahnya kita tidak bisa tahu, situasi bisa berubah sangat cepat, ya. Pemerintah bisa berganti dan sebagainya, dan akan ada ini ya 10 konfederasi yang istilahnya ini satu di situ, ya. Dan Antikristus akan mengalahkan 3 diantaranya rupanya dan bangkit gitu, menjadi pemimpin dari semuanya itu. Oke, kemudian dia disebut juga raja yang pandai menipu di pasal 8 ayat 23 dari Daniel. Dan sekali lagi kita tidak punya waktu untuk membahas semua konteks Daniel karena itu panjang sekali. Raja yang berbuat sekehendak hati dan membesarkan diri terhadap Allah, itu ada di pasal 11 ya. Kita juga tidak akan baca semuanya, tapi saya ingin menggarisbawahi bahwa pribadi ini sudah diketahui oleh Daniel sebenarnya. Jadi sudah dinubuatkan oleh Daniel, dan ada orang-orang tertentu yang sudah mentipologikan. Jadi begini, dia kan gini, Kristus ada tipologinya kan? Kristus kan ada tipologi. Tipologi Kristus dalam Alkitab itu banyak, misalnya Musa menggambarkan Kristus dalam aspek tertentu. Daud, Yusuf, banyak lah yang lain. Tipologi Yesus Kristus. Nah, Antikristus ini juga ada tipologinya. Antikristus ini ditipologikan, ya, ditipologikan dalam kitab Daniel. Tipologi dia yang paling besar adalah Antiochus Epiphanes. Dan siapa Antiochus Epiphanes? Antiochus Epiphanes adalah seorang raja kerajaan Yunani yang sudah pecah. Ingat, kerajaan Yunani kan pecah 4 waktu itu. Antiochus Epiphanes salah satu rajanya, yaitu dari kerajaan Seleucid, ya. Jadi dan dia pernah menguasai Yerusalem, kemudian dia menguasai bait suci, kemudian dia najiskan bait suci, dia hentikan persembahan harian, dia bunuh imam besar Yahudi waktu itu, kemudian dia bikin persembahan yang menajiskan, persembahan babi atau lain sebagainya, dan orang Yahudi waktu itu melihat dia sebagai anti Mesias lah gitu, ya, sebagai penjahat utamanya. Dan memang benar gitu. Dan itu adalah zaman waktu itu perang Makabeus, ya. Perang Makabeus. Nah, akhirnya orang Israel yang setia, mereka dipimpin oleh keluarga Makabeus, ya, berperang melawan Antiochus Epiphanes. Dan ini ada tercatat sedikit di kitab 1 dan 2 Makabeus. Jadi mereka perang di sini. Ini adalah tipologi dari Antikristus. Ini belum Antikristus yang benerannya. Tapi dia mentipologikan banyak hal yang akan dilakukan oleh Antikristus. Ya, tadi kita lihat. Jadi ini sudah ditipologikan dan Daniel sudah melihatnya. Jadi Daniel ada bernubuat tentang tokoh ini, ya, sambil dia juga mengantisipasi yang satu. Oke, kemudian kita lihat salah satunya adalah di Daniel pasal 9. Coba kita lihat Daniel pasal 9 juga. Nah, ini ada kaitannya dengan nanti Daniel 9 ayat 27. Ya, jadi erat sekali kaitannya dengan kitab Daniel, ya, kitab Wahyu dan kitab Daniel. Sangat erat kaitannya. Daniel pasal 9 ayat 27. Dikatakan apa? Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat. Nah, raja ini adalah Antikristus ini.
raja ini adalah antikristus. Ya. Dari mana kita tahu raja ini antikristus? Coba kita, jadi kalau Anda baca Daniel pasal 9, ada dua raja yang dimaksud di sini. Ya. Raja yang pertama adalah antikristus, Kristus. Raja yang kedua adalah antikristus. Coba perhatikan dari ayat 25, Daniel 9 ayat 25. Maka ketahuilah dan pahamilah, dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai kedatangan seorang yang diurapi, dalam bahasa aslinya Masiah, yaitu Kristus, seorang raja. Dan ini raja yang pertama. Raja yang pertama adalah Kristus, seorang yang diurapi. Ini adalah Yesus. Ya, ini raja pertama. Kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa. Ya, ini bicara soal Kristus, ayat 26. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Sekali lagi, seorang yang diurapi sini Mesias dalam bahasa aslinya. Padahal tidak ada salahnya apa-apa, ini jelas mengacu kepada Yesus Kristus. Nah, kemudian ada raja kedua. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Nah, jadi Yerusalem akan dihancurkan. Ini sudah dinubuatkan oleh Daniel. Siapa yang menghancurkan Yerusalem? Nah, bangsa Romawi. Bangsa Romawi yang menghancurkan Yerusalem tahun 70 Masehi. Nah, bangsa Romawi itulah adalah rakyat seorang raja. Tidak dikatakan raja itu yang memusnahkan, tapi rakyat seorang raja. Jadi Romawi adalah rakyat seorang raja. Raja itu sendiri mengacu pada antikristus. Jadi Romawi adalah rakyatnya antikristus, maka cocoklah sesuai dengan semua nubuat yang lain bahwa antikristus itu, kerajaan antikristus itu adalah kerajaan Romawi yang dipulihkan. Ya. Karena Romawi disebut sebagai rakyatnya antikristus. Ya. Rakyatnya antikristus. Dan lanjut lagi di 27, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Ini adalah di mana kita dapat masa tribulasi kita. Pada pertengahan 7 masa itu, pertengahan berarti kan 3,5 tahun ya. 3,5 tahun, nanti ada hubungannya nih. 3,5 tahun itu berapa bulan? Kali 12, 42 bulan. Tadi ada nggak kita baca 42 bulan di Wahyu pasal 13? Ada. Nanti kita akan sampai ke sana. Tapi mungkin bukan hari ini ya, kita sudah habis waktu kita ya. Tapi dari sini ya, jadi pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, mirip dengan yang dilakukan oleh Agabus Epiphanes di sini. Ya. Oke, baik. Kita sampai di mana nih ya? Yaudah kita stop sampai sini dulu deh. Waktu kita udah mau habis ya. Jadi kita udah mau habis ya. Berarti sekarang mereka nih sedang mengumpulkan kali Pak ya? Ada oknumnya nih. Siapa sedang mengumpulkan Pak? Ya, saya nggak bisa bilang dulu itu oknum manusianya seperti Yang Alkitab katakan apa? Secara rahasia kedurjanaan sudah mulai berjalan bekerja. 2 Tesalonika ini kita lihat. Secara rahasia kedurjanaan sudah mulai bekerja. Oke, saya bilang itu adalah teori konspirasi yang saya percaya. Teori konspirasi yang dalam Alkitab katakan bahwa dunia ini sedang mempersiapkan antikristus. Nah. Oke ya. Baik, jadi ini kita masih panjang. Kita baru beberapa ayat saja masuk di Wahyu 13 karena ini sangat penting sekali. Kita akan lanjut lagi ya di sesi-sesi selanjutnya. Oke, kita berdoa terlebih dahulu dan minta Pak Sengcon tutup kita gambar. Bapak Surgawi, kami bersyukur Bapak di eksekusi kitab Wahyu 13 ini sungguh bahwa Tuhanlah pemegang kendali kami, yang saja yang menolong umat-Mu untuk selalu taat dan berserah kepada-Mu. Terima kasih Bapak untuk hari ini kami akan melanjutkan ibadah atau kebaktian kami pertemuan jemaat yang akan dibawakan oleh gembala kami Pak Sugento. Itu saja menolong memberikan hikmat juga kepada 3 gembala kami juga kau berikan hikmat sehingga kami sebagai jemaat
boleh menerima berkat yang tak ternilai. Terima kasih Bapak, kami serahkan kebaktian ini. Kiranya Tuhan saja menolong setiap anggota jemaat yang akan datang tiba selamat sampai di akhir. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke.